Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Mampu memahami persamaan keadaan gas ideal dengan prinsip ekipartisi. Nah, apa nih prinsip ekipartisi? Nah, prinsip ekipartisi itu menyatakan bahwa setiap derajat kebebasan menyumbangkan energi sebesar setengah kT. Jadi di sini setiap derajat kebebasan menyumbangkan energi sebesar setengah kT. Gitu. Jadi setiap derajat kebebasan menyumbangkan energi sebesar setengah kT. Nah, kalau kalian masih ingat, di video sebelumnya kita udah lihat ya bahwa energi kinetik itu besarnya sama dengan 3/2 NKT. Nah, ini energi kinetik total partikel, gitu ya. Di sini energi kinetik total. Karena di sini ada N-nya. N-nya ini kan jumlah partikel ya. Nah, gimana kalau partikelnya itu cuma ada satu? Kalau cuma ada satu berarti N-nya hilang ya. Jadi kalau partikelnya cuma ada satu, jadi energi kinetik sama dengan 3/2 kT. Gini. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini itu ada angka 3. Ya kan? Ada angka 3. Nah, di sini kalau kita lihat setiap derajat kebebasan menyumbangkan energi sebesar setengah kT. Gini. Jadi sebenarnya energi kinetik itu nilainya sama dengan setengah kT. Gitu. Nah, tapi di sini kenapa ada 3? Nah, 3 ini itu merupakan derajat kebebasan. Gitu ya. Jadi ini merupakan derajat kebebasan. Nah, sehingga energi kinetik itu setengah dikali dengan F kT. F ini derajat kebebasan. Gitu ya. Jadi F derajat kebebasan. Nah, di sini ada beberapa derajat kebebasan pada gas ya. Jadi yang pertama, kalau gasnya monoatomik. Kalau gasnya monoatomik, maka derajat kebebasannya, nilai F-nya itu sama dengan 3. Gitu ya. Makanya di sini 3/2 kT. Terus yang kedua ada yang namanya gas diatomik. Nah, kalau gas diatomik, derajat kebebasannya F-nya sama dengan 5. Terus yang terakhir, yang ketiga ada gas poliatomik. Kalau gas poliatomik itu derajat kebebasannya nilainya itu lebih besar atau sama dengan 6. Nah, di sini misalkan gasnya itu 3 translasi. Oke, 3 bergerak translasi, kemudian ada 3 bergerak rotasi, terus ada 2 bergerak vibrasi. Nah, kalau kayak gini, F-nya berapa? F-nya tinggal kita jumlah ya, 3 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya F-nya itu sama dengan 8. Jadi di sini gas poliatomik nilainya itu lebih besar atau sama dengan 6. Jadi nilainya itu bisa 6, 7, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke soalnya. Nah, ini soal nomor 12. Mampu memahami persamaan gas ideal dengan prinsip ekipartisi. Soalnya, gas ideal dengan N-nya itu 0,5 mol berada dalam sebuah wadah dengan volume 0,01 meter pangkat 3 pada suhu T sama dengan 400 Kelvin. Di sini kita diketahui N-nya itu sama dengan 0,5 mol dalam suatu wadah dengan volume V-nya itu sama dengan 0,01 meter pangkat 3 dan suhunya itu T sama dengan 400 Kelvin. Gitu. Nah, terus di sini perintahnya ya, gunakan persamaan keadaan gas ideal untuk menghitung tekanan gas. Jadi yang ditanya yang A, yang pertama, ini tuh tekanan ya. Kita disuruh menghitung tekanan. Terus yang B, hitung energi kinetik rata-rata per molekul gas. Jadi di sini yang B itu energi kinetik rata-rata. Gitu ya, energi kinetik rata-rata. Atau disebut juga energi kinetik average gitu ya. Jadi energi kinetik rata-rata atau disebut energi kinetik average. Kemudian yang ketiga, yang C, jelaskan bagaimana prinsip ekipartisi energi menentukan energi kinetik gas. Gitu. Sekarang kita coba jawab dulu yang A. Yang A yang ditanya itu kan tekanan. Nah, ini kita bisa kerjakan menggunakan persamaan umum gas ideal. Persamaannya itu kan ada 2 ya di video sebelumnya. Yang pertama PV sama dengan nRT. Yang kedua ada PV sama dengan NKT. Nah, di sini karena yang diketahui itu mol, maka kita bisa pakai persamaan yang ini. Gitu ya.
Jadi di sini PV sama dengan nRT. Nah, karena yang ditanya itu P, maka V-nya bisa pindah ke kanan sebagai pembagi. Jadi P itu sama dengan nRT dibagi V. Gitu. Nah, di sini tinggal kita masukin aja nilai yang kita ketahuinya. N-nya itu 0,5. R ini udah ketetapan ya. R itu ketetapan, nilai R ini itu 8,31. Jadi di sini 8,31 dikali T, T-nya itu 400. Dibagi volumenya itu 0,01. Nah, ini tinggal dihitung aja. Kalau dihitung hasilnya sama dengan 166,2 kilo Pascal. Jadi ini tekanannya. Kemudian kita coba masuk ke soal yang B. Yang B, hitung energi kinetik rata-rata. Jadi yang ditanya itu energi kinetik rata-rata. Nah, untuk menghitung energi kinetik rata-rata, itu kita bisa pakai persamaan ini. Jadi energi kinetik rata-rata itu sama dengan 3/2 kT. Gitu ya. Jadi kalau di sebelumnya itu kita energi kinetik sama dengan 3/2 NKT. Gini. Nah, yang ini itu N-nya kita hilangkan ya. Karena ini itu energi kinetik total. Gitu. Jadi N-nya itu kita hilangkan, makanya dia menjadi energi kinetik rata-rata. Tinggal kita masukin aja nilainya 3/2. K-nya itu ketetapan ya. Nilainya 1,38 dikali 10 pangkat minus 23. Dikali sama T-nya. T-nya di sini itu nilainya 400. Gitu. Nah, ini tinggal dihitung aja. Kalau kita hitung hasilnya 8,28 dikali 10 pangkat minus 21 Joule. Jadi ini besar energi kinetik rata-ratanya. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang C. Yang C, jelaskan bagaimana prinsip ekipartisi energi menentukan energi kinetik gas. Nah, sebenarnya ini udah kita jawab di materi singkat yang sebelumnya. Jadi di sini prinsip ekipartisi energi itu menyatakan bahwa setiap derajat kebebasan menyumbangkan energi sebesar 1/2 kT per molekul. Gitu. Contoh ya, contoh di sini kita lanjutin di sini ya. Kita coba buat contoh. Contoh di sini kita punya gas monoatomik ya. Kita punya gas monoatomik. Nah, kalau gas monoatomik derajat kebebasannya F-nya itu berapa? F-nya itu 3 gitu. Sehingga energi kinetik per molekulnya itu sama dengan 3/2 kT. Gitu ya. Jadi energinya itu kan sebenarnya setengah kT. Karena gasnya ini monoatomik, maka energinya menjadi 3/2 kT. Gitu ya. Nah, ini ada persamaannya di sini. Jadi F-nya itu kan 3 ya. Jadinya sama dengan 3 dibagi 2 kT. Gitu. Nah, ini pada contoh gas monoatomik. Nah, kalau energi kinetik total, gimana nih persamaannya? Kalau energi kinetik total, di sini jadinya energi kinetik sama dengan 3/2 tinggal dikali N. Terus dikali KT. Gitu. Jadi ini merupakan prinsip ekipartisi energi untuk menentukan energi kinetik gas. Gitu. Jadi ini pembahasan kita di soal nomor 12. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.